Pendidikan adalah amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Upaya mewujudkan tujuan negara dan tujuan pendidikan nasional dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan dan strategi, di antaranya melalui gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Pembiasaan diri melalui gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat dimulai sejak anak bangun dari tidur hingga tidur kembali. 7 kebiasaan ini walaupun kecil akan berdampak besar pada pola hidup anak. Di sekolah berbasis asrama, peserta didik beraktivitas penuh di bawah aturan dan pengawasan satuan pendidikan. Sekolah berasrama, boarding school, atau pesantren bisa menjadi pisau bermata dua yang akan mempengaruhi pola hidup peserta didiknya hingga di masa mendatang. Atas dasar ini, maka aktivitas dan kurikulum di dalamnya perlu dirancang secara holistik agar membentuk pembiasaan baik. Agar 7 kebiasaan ini dapat terlaksana setiap hari, berkelanjutan hingga menjadi budaya dan terinternalisasi menjadi karakter, dibutuhkan keterlibatan berbagai pihak, terutama keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, dan media. Disinilah muncul persoalan peran orang tua dalam mengisi asas trisentra pendidikan yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara atau 3 pusat pendidikan, yaitu sekolah, keluarga, dan masyarakat. Untuk itu, sekolah berbasis asrama perlu melakukan transformasi agar mencapai target dan tujuan pendidikan nasional. Dengan berpedoman pada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, yaitu bangun pagi, taat beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Naskah ini akan menyajikan desain pengembangan kurikulum asrama di SMP Quran Al-Karimah Kuburaya. SMP Quran Al-Karimah sebagai salah satu lembaga pendidikan berbasis asrama berupaya untuk terus memperbaiki sistem dan kurikulum asrama dengan memperhatikan pendidikan nilai, karakter, spiritual, lahir, dan batin. Dengan kurikulum tersebut, satuan pendidikan akan memiliki indikator dan acuan kegiatan harian peserta didik. Bagi peserta didik, kurikulum akan membantu mereka memaknai aturan dan disiplin yang dibangun di dalam asrama. Karena mereka mengetahui tujuan dan alasan atas semua tindakan mereka sehingga mempengaruhi pola pikir, aksi, dan target yang akan mereka capai selama bersekolah. Bagi orang tua, kurikulum dan peran musyrif dapat menjadi sarana komunikasi dua arah dan keterbukaan informasi tentang anak mereka, sehingga orang tua tetap terlibat dalam pengasuhan untuk menjaga nilai yang dibangun dalam keluarga dan nilai-nilai yang diajarkan di sekolah. Untuk mendukung implementasi gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, sekolah dan orang tua dapat memberikan penguatan. Bagi sekolah, sekolah dapat membuat kebijakan dan memperkuat peran musyrif, misalnya pada kebiasaan bangun pagi. Membangunkan anak dengan cara manusiawi, lemah lembut, dan penuh bimbingan, mengarahkan untuk piket dan berkemas diri, dan membuat poster 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Dalam kebiasaan beribadah, musyrif dan guru membimbing pelaksanaan ibadah dengan santun dan memilih hukuman yang ramah. Pada kebiasaan berolahraga, sekolah dapat memfasilitasi alat olahraga atau taman bermain, membuat agenda pekanan sesuai minat, dan membuat himbauan bebas asap rokok. Pembiasaan dalam makan sehat dan bergizi, sekolah meminta pendapat ahli gizi untuk meninjau menu, mendampingi anak ketika makan, dan memantau kebersihan dapur. Selain itu, penting juga untuk membuat aturan tentang makanan dan minuman yang dibatasi. Pembiasaan gemar belajar, memberikan reward atas pencapaian anak-anak di setiap minat dan bidang.
reward khusus untuk kunjungan perpustakaan, seminar tentang informasi terkini di media sosial, dan bedah film. Untuk mendukung pembiasaan bermasyarakat, sekolah dapat memberikan apresiasi atas pencapaian anak-anak pada aspek sikap, memfasilitasi kegiatan outing class, dan menyusun program kemasyarakatan. 3. Mendampingi anak yang mungkin memerlukan bantuan mental. Tidur cepat. Kebutuhan tidur untuk anak usia SMP atau 12-18 tahun adalah 8-9 jam, sehingga sekolah dapat memberi pemahaman kepada anak dan orang tua tentang manfaat tidur cepat. Di Al-Karimah, sekolah memberlakukan jam pribadi, mulai pukul 20.30 sampai jam 21.30. Semua agenda sekolah off. Anak-anak boleh beristirahat atau melakukan hobi. Selanjutnya, musyrif memberikan afirmasi positif sebelum tidur dan briefing serta evaluasi pekanan. Orang tua dapat memberikan penguatan dengan selalu berkoordinasi dengan sekolah melalui wali kelas dan pendamping kamar terkait progres dan perkembangan anak, mengkonfirmasi masalah yang mungkin muncul pada anak, dan bijak memberikan gawai. Di Al-Karimah, sekolah menerapkan kebijakan perpulangan 2 pekan sekali. Harapannya, orang tua dapat merefleksi kebiasaan anak yang mungkin perlu dikembangkan atau diperbaiki, kemudian berkoordinasi dengan pihak sekolah. Akhir kata, dengan merancang kurikulum yang bukan hanya menuntut kedisiplinan dan ketertiban aktivitas peserta didik di asrama, kini sekolah berbasis asrama, boarding school, dan pesantren bisa menerapkan jadwal harian yang berkelanjutan, berkesan, dan bermakna hingga membentuk SDM unggul yang religius, bermoral, sehat, cerdas dan kreatif, kerja keras, disiplin, tertib, dan mandiri untuk mewujudkan Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045.